Menteri Luar Negeri Iran Said Abbas Araghchi menyebut Kuwait berupaya memecah belah hubungan kedua negara setelah menahan 4 warga Iran yang dituduh sebagai anggota Garda Revolusi Islam Iran. Araghchi menegaskan Iran berhak untuk menanggapi insiden tersebut. Araghchi mengutuk Kuwait yang menahan 4 warga negara Iran yang sedang berlayar dengan perahu di Teluk Persia, di mana Amerika Serikat menempatkan personil militernya untuk menyerang Iran. Serangan Kuwait terhadap perahu kecil Iran tersebut adalah ilegal dan ditujukan untuk menebar perselisihan di kawasan. Wilayah Kuwait yang berfungsi sebagai platform utama bagi serangan Amerika Serikat terhadap Iran selama agresi sejak akhir Februari lalu. Iran telah merekomendasikan agar Kuwait mengusir pasukan Amerika Serikat jika ingin terhindar dari serangan balasan Iran di masa depan. Uni Emirat Arab dan Kuwait dikabarkan ikut memanaskan eskalasi dengan menyerang Iran. Lalu bagaimanakah Iran merespons pemberitaan tersebut dan apakah Iran telah merencanakan serangan balasan terhadap Uni Emirat Arab maupun Kuwait? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami warga negara Iran yang juga dosen University of Qom di Iran, Qasim Mohammadi. Selamat sore waktu Indonesia, Qasim. Ya, selamat sore Bu. Baik, Qasim, Abbas Araghchi memberikan ultimatum kepada Kuwait atas serangan dan juga penahanan 4 warga negara Iran. Apakah sudah ada konfirmasi lebih jauh terkait dengan serangan tersebut? Iya, saya harus menjelaskan bahwa kalau kebijaksanaan politiknya Iran mengenai tetangganya adalah insya Allah kita mau mengadakan selalu persahabatan bersama tetangga kami itu, khususnya negara-negara Islam. Tapi perang terakhir ini itu membuktikan bahwa kebijaksanaan yang sama dijalankan dan dilakukan oleh sebagian tetangga Iran, termasuk sebagian negara Arab di Teluk Persia itu, macam Kuwait, macam UAE, Arab Saudi, dan pasti Iran sudah juga sudah merubah kebijaksanaannya sama negara-negara yang bermusuhan sama Iran ataupun ada kerjasama sama negara-negara yang agresor dan menyerang Iran. Tapi pasti Iran masih mau bersahabat sama negara-negara yang lain. Dan bermusuhan itu saya kira kalau Iran itu meyakini bahwa itu harus dihentikan. Jadi apakah Iran masih wait and see atau Iran akan segera mengambil langkah atau mungkin bahkan sudah mengambil langkah tegas sebagai balasan atas apa yang dilakukan Kuwait terhadap 4 warga negara Iran yang dikabarkan ditahan? Iya, kalau mengenai masalah itu, saya kira kalau mengenai masalah Kuwait khususnya, Iran tidak begitu buru-buru. Tapi kalau mengenai Emirat dan UAE itu, saya kira itu mungkin beda. Karena Emirat itu hampir 100% beda dari negara-negara yang lain, khususnya mengenai hubungannya sama Amerika Serikat dan juga Israel. Kami sudah dapat informasi beberapa hari yang lalu bahwa Netanyahu dalam proses perang terhadap Iran itu, dia mengunjungi UAE itu dan minimalnya setidaknya 2 kali kepala Mossad mengunjungi UAE itu juga. Dan saya kira kalau UAE itu sudah buktikan bahwa dia tidak mau lanjutkan jalan persahabatan sama Iran. Bukan hanya Iran, tapi negara-negara yang lain juga ada sebagian yang UAE itu sangat bermusuhan sama dia. Contohnya kalau di Afrika ada beberapa negara yang proses di stabilisasinya itu dilakukan oleh UAE, contohnya Sudan dan sebagian lain dari negara-negara di Afrika itu. Oleh karena itu saya kira kalau Kuwait masih bisa ditahan walaupun ada mungkin tabrakan atau ada konflik di antara Iran dan Kuwait. Tapi saya kira kalau mengenai UAE itu nampaknya
tidak bisa dengan sederhana tidak bisa dibangun lagi persahabatan di antara Iran dan UAE itu. Oke, apa sebetulnya yang dibaca Iran, alasan dibalik Uni Emirat Arab dan juga Arab Saudi ikut terlibat dalam agresi yang dilakukan Amerika Serikat Zionis Israel terhadap Iran? Itu saya kira ada banyak alasan. Pertamanya kalau biasanya negara-negara macam itu mereka bukan negara demokratis dan mereka senantiasa mereka memerlukan dukungan asing, dukungan dari negara-negara dalam tanda kutip adidaya. Oleh karena itu satu asal, yakni mereka selalu memerlukan dukungan luar dan oleh karena itu sudah jadi kebijaksanaan pokoknya mereka. Itu satu. Kedua, kalau contohnya khususnya UAE itu, dia sudah gambarkan dirinya dalam petanya Israel itu sayangnya, yakni dalam peta ataupun dalam program atau project Israel dia gambarkan dirinya dan kerjasama sama Israel itu luar biasa di UAE dan Israel itu merupakan pertama negara yang normalisasi sama Israel dan sebagaimana yang saya tadi katakan kerjasama sama Israel khususnya selama perang agresi itu terhadap Iran itu dijalankan oleh Israel dan UAE itu. Juga kalau kita mau lihat setelah blokade itu, sebagaimana yang kita ketahui, blokade itu tidak 100%, Iran masih bisa mengakali blokade dan ada sebagian kapal yang bisa lari dari blokade Amerika Serikat masuk di Teluk Persia, tapi ditahan oleh UAE itu. Sekarang ada satu kapal yang mempunyai hampir kalau saya tak salah 7.000 kontainer yang disita Emirates itu sudah masuk ke Teluk Persia, yakni dia mengakali blokadenya Amerika tapi ditahan oleh Emirates. Juga kalau sebagian pendapatannya Iran itu dari hasil penjualan minyaknya itu di bank Emirates, karena ada kerjasama di antara Iran dan UAE itu dulu ada kerjasama dan ada sebagian bank Iran yang bekerja di sana tapi di freeze uang gitu dan tidak bisa dipakai dalam keadaan kritiknya sekarang ini yang Iran itu mengalami. Itu juga ada salah satu tindak lagi dari permusuhan terhadap warganya Iran yang kita bisa sekarang melihat dari UAE itu. Oleh karena itu saya kira mereka mau memain lebih luas daripada kawasan ini yaitu Timur Tengah. Mereka saya kira sudah anggap diri mereka, UAE itu anggap diri mereka dalam proyek Amerika Serikat dan Israel dan tidak mau bermain sama negara-negara yang berada di Teluk Persia itu termasuk Iran. Oke, jadi apakah Iran membaca bahwa langkah provokasi dari Uni Emirat Arab, Kuwait maupun Arab Saudi ini akan semakin mendekati terjadinya potensi perang di kawasan? Saya kira mereka masih tidak begitu berani karena pelajaran yang mereka sudah dapat selama perang hampir 38 hari tahap pertamanya perang yang lalu itu. Saya kira mereka sudah belajar pelajaran yang cukup bagus dan saya kira mereka tidak cukup berani untuk menyerang lagi. Tapi masih saya kira bahwa ada kerjasama sama negara agresor Amerika Serikat dan khususnya UAE dan Israel. Saya kira itu akan dilanjutkan khususnya sebagaimana saya tadi katakan oleh UAE itu. Dan Iran juga sudah umumkan bahwa kalau ada serangan lagi dari negara-negara Teluk Persia itu, Iran tidak akan diam saja dan kali ini tidak bahkan macam di tahap pertamanya perang itu, akan tetapi kali ini Iran akan hantam negara-negara tersebut itu sangat serius di mana tidak mereka bisa bangun lagi keekonomian mereka. Oleh karena itu saya kira kalau pesan itu sudah mereka dapat dan minimalnya dengan jelas mereka tidak akan
bekerja sama agresor itu, tapi saya kira kalau sembunyi-sembunyi yang diam-diam mereka masih akan bekerja sama, khususnya sebagaimana saya tadi katakan, khususnya UAE itu akan lanjutkan kerjasamanya sama Israel, dan itu alasannya adalah alasan yang saya berikan, yaitu dia sudah anggap dirinya di timnya Israel dan Amerika. Dia tidak anggap dirinya di tim Teluk Persia, di tim negara-negara di kawasan Timur Tengah. Baik, kalau begitu Kasim Muhammadi, terima kasih atas analisa Anda di program Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.